Lagi diet, boleh makan nasi putih gak sih? Harus banyak makan buah-buahan seharian ya? Boleh makan mie instan gak sih? Kalau gorengan, boleh gak? Nah, buat yang bingung harus makan apa ketika diet, tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Reni Erlita. Jadi di video ini saya bakalan ngebahas tentang makanan apa aja sih yang sebaiknya dikonsumsi ketika diet, khususnya di bulan suci Ramadan. Karena banyak yang nanya juga ya. Nanyanya banyak yang ke komentar, ke IG, Facebook, atau di grup bimbingan juga banyak banget yang nanya hal yang seperti ini. Nah, untuk jawaban lengkapnya bakal saya bahas lengkap di video ini ya. Sebelum dibahas, buat kalian yang lagi baru diet atau pemula, biar paham penjelasan video ini, kalian harus paham dulu apa itu kalori, terus defisit kalori, terus asupan kalori harian. Nah, kalau belum tahu bisa cek video di atas ya. Nah, biar tahu jenis makanan apa aja yang harus dianjurkan ketika diet, kita juga harus paham dulu tentang konsep dasarnya dulu nih. Karena sebenarnya gak berarti makanan yang dianggap sehat itu bisa bikin berat badan turun loh. Misalnya, nasi putihnya diganti nasi merah aja ya. Kan nasi merah itu sehat. Jadi kata orang gak bikin berat badan naik. Kalau makan nasi merah tapi gak dibarengi dengan workout, sama aja bohong kan? Atau makan buah nanas aja, sering-sering kan gak berlemak, pasti berat badan gak akan naik. Gak gitu juga cara berpikirnya. Karena meskipun buah-buahan itu sehat dan punya serat yang tinggi, tapi buah-buahan juga punya kadar gula alami yang tinggi loh. Kalau kebanyakan bisa-bisa bikin lemak numpuk dan akhirnya berat badan malah naik. Jadi tinjau makanan tersebut baik atau enggaknya ketika diet, jangan cuma dari katanya aja atau dari rasanya aja, tapi tinjau makanan tersebut dari kadar gizi dan jumlah kalorinya juga. Karena salah satu kunci sukses diet itu dengan mengurangi asupan kalori harian dan tetap memperhatikan nilai gizinya juga. Atau biar lebih paham bisa perhatiin penjelasan berikut ini ya. Jadi kita nilai makanan tersebut dari dua aspek aja nih, tinggi gizi dan tinggi kalori. Nah, ketika diet sebisa mungkin teman-teman hindari makanan-makanan yang tinggi kalori tapi minim gizi. Karena makanan seperti ini bisa bikin sistem badan kita ngedrop dan malah tambah gemuk. Jadi sebisa mungkin pilih makanan yang rendah kalori atau kalorinya gak terlalu tinggi tapi gizinya bagus dan padat ya. Gimana? Sekarang udah dirubah kan cara menilai makanannya? Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut sebutin makanan-makanan yang bagus dikonsumsi ketika diet berdasarkan gizinya. Oke, kita mulai dari yang pertama untuk sumber karbohidrat ya. Untuk sumber karbo, teman-teman bisa pilih sumber karbohidrat kompleks seperti oatmeal, terus nasi merah, roti gandum, pisang, dan masih banyak lagi ya. Kenapa pilih makanan-makanan tersebut? Alasannya, selain karbohidrat kompleks, pilih juga yang memiliki daya kenyang lama juga. Tujuannya ya biar bisa menekan rasa lapar. Yang kedua, serat dan vitamin ya. Kedua nutrisi ini bisa kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Di hampir semua buah dan sayur bisa kita makan kok. Misalnya kalau sayur bisa pilih bayam, terus brokoli, terus kol, terong, dan masih banyak juga ya. Nah, sedangkan untuk buah meskipun sehat dan berserat tinggi, pilih juga yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Misalnya apel, pir, pisang, melon, dan mangga. Yang ketiga, sumber protein. Nah, untuk sumber protein bisa didapatkan dari daging sapi tanpa lemak ya. Ingat, daging sapi tanpa lemak. Dan dada ayam, terus tempe, tahu, telur, ikan, dan masih banyak lagi ya. Lanjut ke yang keempat ya, yaitu kacang-kacangan.
Jadi meskipun kacang-kacangan mengandung lemak dan diet harus mengurangi lemak, tapi faktanya kita masih boleh makan makanan yang mengandung lemak baik. Karena pada dasarnya tubuh kita tetap membutuhkan asupan lemak untuk metabolisme tubuh. Contohnya seperti kacang-kacangan yang dipanggang ya tanpa garam. Boleh kacang almond, kacang mete ya, tapi ingat ya harus dipanggang. Dan jangan terlalu banyak juga karena mengandung lemak. Nah, untuk yang kelima, bumbu-bumbuan. Nah, untuk rempah-rempah bisa pilih seperti merica, terus paprika bubuk ya, terus bawang putih, bawang merah, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk garam patut dihindari karena garam bisa mengikat air di dalam tubuh sehingga bisa menaikkan berat badan. Nah, yang keenam adalah produk susu. Jadi teman-teman bisa pilih produk susu yang dijadikan pengganti cemilan karena produk susu mengandung gizi yang tinggi. Contohnya bisa yogurt plain, terus susu low fat, susu skin, terus keju rendah lemak ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia beberapa makanan yang direkomendasikan ketika menjalankan diet. Dengan catatan untuk pengolahan bahan makanan tadi lebih baik dipanggang, direbus, dikukus, atau dibakar ya. Percuma juga kan bahan makanannya udah bagus gizinya, tapi cara pengolahannya yang salah atau digoreng. Nah, sekarang bahas yang patut dihindari. Jadi secara garis besarnya yang sebaiknya dihindari itu gula dan tepung-tepungan. Contohnya makanan tinggi tepung seperti mie ya, mie, martabak, mayo, dan banyak lagi ya, apalagi jajanan-jajanan sekarang. Gimana? Udah jelas kan makanan apa aja yang baik untuk diet? Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa tercerahkan ya, dan gak bingung lagi nih ketika memilih makanan untuk diet. Sekian videonya, terima kasih telah menonton. Kalau dirasa bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang diet juga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.